Ya, pagi ini sedang dipersiapkan untuk barapen di pagi ini, dipimpin oleh Pak Fonataba dan rekan-rekan luar biasa. Ya, hari ini acara persiapan detik-detik untuk peresmian gedung ibadah GP Jalan Suci Jemaat Rehoboth Pravi. Ya, hari ini puji Tuhan cuacanya sangat luar biasa di pagi hari ini. Matahari sedang mau naik. Ya, ini bakar batu pun sedang disiapkan.
bertanya, ku mengadu pada siapa ku berharap. Hanya Yesus ku percaya. Takkan henti ku bernyanyi nyanyian merdu negeri ini. Harapanku pada Yesus akan pernah tergoyahkan. Hapuskan keluh kesahku, curahkan kasih sayangmu, tampung air mata negeriku di dalam Bait Kudus-Mu. Burung menyanyi, air menangis di atas tanah emas ini. Deburan ombak menanti janji sebelum senja berlalu. Takkan henti ku bernyanyi nyanyian merdu negeri ini. Harapanku pada Yesus takkan pernah tergoyahkan. Hapuskan keluh kesahku, curahkan kasih sayang, tampung air mata negeriku di dalam Bait Kudus-Mu. Bernyanyi, air menangis
dapat mengikuti acara peresmian Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Jemaat Rehoboth Ranting Pravi Cabang Manokwari, Papua Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan diberkati Tuhan, mengawali jalannya seluruh rangkaian dari peristiwa yang baik ini, kita akan melandaskan dengan doa kepada Pendeta Didimus Yew. Dengan hormat dan penuh kasih disilakan. Yang telah menghadirkan kami di bawah kolong langit ini dengan tugas yang telah diberikan kepada kami semua. Khususnya pada hari ini kami semua tamu undangan seluruh warga jemaat GPI Jalan Suci, hamba-hamba Tuhan, dalam rangka acara peresmian gedung gereja Jemaat Rehoboth GPI Jalan Suci Cabang Manokwari. Kami ada di tempat ini, seluruh rangkaian acara ini serahkan kepadamu pada hari awal, pertengahan sampai akhir. Baik di luar gedung, bahkan dalam gedung, Kau ambil alih sepenuhnya bekerja. Kami hormati dan diberkati Tuhan. Sesaat kita akan mengikuti bersama acara peresmian gedung gereja GPI Jalan Suci Jemaat Rehoboth Ranting Pravi Cabang Manokwari, Papua Barat oleh Bupati Kabupaten Manokwari. Acara peresmian gedung gereja GPI Jalan Suci Jemaat Rehoboth Ranting Pravi akan ditandai dengan pembukaan selubung papananam, penandatanganan prasasti oleh Bupati Kabupaten Manokwari. Dengan hormat kepada Bapak Bupati Kabupaten Manokwari, Dari Kementerian Agama, tim Rasuli, pengurus daerah dan Doklandes Domingus Mandacan beserta seluruh jajarannya untuk menampingi. Pembukaan selubung papanama akan ditandai dengan sirine di sebelah kanan dari kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan diberkati Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri dan kita akan menyambut dengan sukacita pembukaan sirine. Pembukaan dan ditandai dengan sirine selubung papanama oleh Bupati Kabupaten Manokwari. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Pimpinan Sinode GPI Jalan Suci, Majelis Daerah, dan semua pimpinan jemaat, Bapak Dr. Anus Domingus Mandacan, dan seluruh tamu undangan hadirin warga jemaat GPI Jalan Suci, terlebih khusus jemaat Rehoboth Lembah Pravi yang saya hormati, kasihi dan cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan kita, pusat peribadatan kita, puji-pujian, penyembahan, dan doa kita, serta menjadi sumber iman dan percaya kita. Pada hari ini Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, saya Bupati Manokwari atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, terlebih khusus warga jemaat GPI Jalan Suci Jemaat Rehoboth secara resmi meresmikan gedung gereja baru GPI Jalan Suci Jemaat Rehoboth Lembah Pravi yang ditandai dengan pembukaan selubung papanama dan penandatanganan prasasti, dengan harapan gereja ini dapat digunakan untuk beribadah, memuji dan menyembah serta mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara resmi saya buka seluruh papanama dan mari kita sama-sama Bapak Mandacan, Ketua Sukacita. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan
yang tepat berada di sebelah kiri. Oleh Bupati Kabupaten Manokwari, Gembala di Jemaat Rehoboth Pravi. Dilanjutkan dengan Ketua Ranting Jemaat Rehoboth Pravi, Bapak Penatua Lukas Saiba. Kemudian akan dilanjutkan dengan Pendeta Apeles Koran selaku hamba Tuhan atau pendeta di Jemaat Rehoboth Pravi. Mohon izin memberikan momen sebentar di depan prasasti dan selubung pamanama. Mohon izin mengabadikan momen. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk menyambut pembentingan kita Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Suatu penghargaan dan penghormatan kepada Dr. Andes Domingus Mandatan sebagai mantan Bupati Kabupaten Manokwari yang itu mengambil pertama di Gereja Jemaat Rehoboth GPI Jalan Suci dan didampingi oleh para tokoh yang membawa pengesahan Tuhan di lembah Pravi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, saya Dr. Domingus Mandatan Suci, mantan Bupati Manokwari, yang juga menetapkan bersama bahwa menjadi pemimpin pada tahun 2004. Tuhan memberkati banyak kemuliaan dan semoga dan segala perhubungan Indonesia kepada yang suci, yang sahur, sesuatu Tuhan berkati, semoga kehidupan dengan dasar Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan istana Tuhan kita dan demikian sesuai dengan Injil dan sesuai pertolongan dari nama Tuhan. Nama Tuhan dalam firman ini jemaat Tuhan berkat Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pembukaan pintu gedung gereja oleh Pendeta Apeles Koran bersama istri yang dengan setia melayani bersama-sama di lembah Pravi dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah menyambut pembukaan pintu gedung gereja di saat siang hari ini. 20 tahun sudah kita percaya dengan ditandai pembukaan pintu gedung gereja Jemaat Rehoboth Ranting Pravi Cabang Manokwari, Papua Barat menjadi pintu masuk bagi semua jiwa-jiwa yang ada di atas tanah yang diberkati ini. Bahkan GPI Jalan Suci akan menjadi berkat untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Pada hari ini dihadapan Tuhan dan pemerintah provinsi Kabupaten
Sekali lagi kita berikan kemuliaan dan berikan bagi Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu bangkit berdiri satu kali. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga semua kami yang ada di tempat ini, kami hendak memberikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang telah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman kebenaran datang meneguhkan kami, supaya iman yang ada terus kami lanjutkan di tempat ibadah baru ini, supaya kami terus menanti janji-janji Tuhan. Di sini kami saling dikuatkan oleh firman kehadiran Roh, supaya nama Tuhan terus dipuji, disembah sepanjang masa. Hamba terbatas, tetapi firman Allah tidak terbatas, sanggup mampu memberkati setiap kehidupan kami dan menolong kami untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami, supaya olehnya kami hidup di dalam perkenanan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Berikan senyum terbaik, karena surga penuh kemuliaan Tuhan. Di surga tidak ada duka cita. Di surga tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Di surga orang bersuka cita, memuji-muji Allah, menyembah Tuhan, siap datang, menikmati kehadiran. Alkitab berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan kembali. Mereka seumpama raja wali yang bermain dengan kekuatan saya. Mereka berlari dan tidak menjadi letih. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Gereja adalah tempat penantian kita akan hari di mana Tuhan menyelesaikan persoalan atas dunia di dalam diri kita. Karena kehadiran Yesus adalah membuktikan bahwa di dunia ada persoalan. Kehadiran Yesus membuktikan bahwa di dunia ada masalah, dan masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh para nabi, tidak bisa diselesaikan oleh para raja-raja, tidak bisa diselesaikan oleh para imam-imam. Allah harus turun tangan mengatasi persoalan di bumi. Persoalan di bumi itu apa? Persoalan di bumi adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia memilih untuk mengikuti tuntutan daging dan hawa nafsu dosa, maka manusia terputus dari kasih karunia Allah. Tetapi Yohanes 3 ayat 16
bulan depan ayat ini akan menjadi nyanyian merdu di mimbar-mimbar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dataran atau lembah perapi ini. Maka Allah telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Beberapa tahun lalu sejak saya pertama kali melihat lembah ini, saya menyanyikan sebuah lagu. Embun memutih di gunung, perlahan turun ke lembah, sinar mentari pancarkan cahaya menghiasi hari Tuhan. Jauh di sana di lembah Rafi, anak-anak kita menari, keriting manis hati telanjang beruyuk pergi ke gereja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita di saat siang hari ini, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop pembacaan kita, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia adalah ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat 4. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Gereja adalah realisasi dari kehadiran Yesus. Yesus tidak bicara tentang gereja, tetapi Yesus bicara tentang perkumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena gereja dari kata eklesia, yaitu orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Maka Yesus bicara tentang mendirikan sebuah tempat yang layak bagi nama Allah, yang layak bagi nama Tuhan. Malam kemarin 2 hari lalu saya sampaikan firman di sini. Waktu Allah mengizinkan Musa mendekat di padang gurun, ketika api menyala di semak belukar, Allah berkata kepada Musa, berhenti, jangan mendekat. Karena Musa merasa aman, sudah ada di sebuah tempat yang nyaman. Masalahnya tidak diketahui siapa-siapa, tapi Allah tahu catatan perjalanan Musa, bahwa tangannya berdarah, dia adalah seorang pembunuh. Maka Tuhan Allah berkata, berhenti, jangan mendekat. Sebab tempat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri kudus saja. Musa adalah salah satu nabi yang ditugaskan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa tidak serta-merta karena disuruh Tuhan Allah lalu dikerjakan secara spontan. Dia bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Beritahu namamu. Lalu Tuhan Allah berkata, aku adalah. Tuhan Allah tidak memberitahukan satu nama. Kenapa saudara? Kalau Tuhan Allah memberitahukan satu nama, Dia bukan Tuhan. Karena nama berhubungan dengan pemberi nama. Pemberi nama lebih besar dari nama itu sendiri. Maka Tuhan Allah berkata, aku adalah aku. Tetapi ketika Yesus hendak lahir, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, hendaklah kamu menamai Dia Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Realisasi kehadiran Allah di dalam Yesus. Ketika Yesus hadir, Dia berkata,
angkat air saya sampaikan 2 hari lalu. Hal kitab ini kita bagi jadi 5 hal, 5 saja. Kejadian, bicara saya jadi, kita jadi, saudara jadi, semua jadi, ini kejadian. Tapi yang jadi itu tidak boleh bertahan, harus keluar dari dosa, keluar dari persoalan, keluar dari masalah, keluar dari segala hidup yang terikat, tertawan, terbelenggu, harus keluar. Lalu ketika orang keluar, yang ketiga adalah imamah, belajar beribadah, belajar sembahyang, rajin berdoa, rajin cari Tuhan, rajin ikut Tuhan. Lalu bilangan adalah nama saya terdaftar di kitab kehidupan. Karena ada banyak orang masuk gereja, namanya ada di gereja, tapi namanya tidak ada di buku kehidupan. Ada banyak orang nama resmi di gereja, nomor urut 1, tapi di sorga ketika ada pencarian nama, karena Wahyu pasal 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ada saat pencarian nama, maka ketaatan kesetiaan kita beribadah supaya kita selalu cross check keberadaan kita dengan Allah. Apakah saya ada di dalam database keselamatan atau tidak? Jangan kejar K2, K3, pegawai, PNS, honorer. Tapi kalau nama terada di surga, amin. Nama tidak ada di surga berarti sia-sia. Orang yang nama tidak ada di buku kehidupan Allah, manusia yang lahir dalam kegagalan. Kenapa lahir dalam kegagalan? Karena dia lahir sampai mati, tidak ketemu sang pencipta. Maka gereja adalah tempat roh manusia diproses, dibentuk. Karena ada 2 kategori manusia jas dan manusia roh. Manusia jas adalah jasmani, makan segala hal. Manusia rohani makan firman, makan Injil, makan kebenaran, makan pujian, makan penyembahan, makan ibadah, makan doa, makan hal-hal yang dari itu makanan orang-orang rohani. Dan pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah wadah tempat yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan jemaat yang ada ini bukan lahir karena sebuah kebetulan, tetapi sebuah rencana Tuhan. Mereka datang bekerja di apa itu? PT apa dulu? PT P2. Mereka bekerja, tapi sambil bekerja mereka mengerti rencana. Mereka mendengar suara Tuhan untuk tetap ada di sini membangun sebuah tempat penantian akan kedatangan Tuhan. Apalagi sudah kolaborasi 2 suku besar, ya, Ayam Maru dan Arfak gabung menyatu. Haleluya, 2 suku besar sudah menyatu. Karena Manokwari adalah pintu gerbang daripada Injil masuk. Dan Injil ini realisasi sampai keselamatan ada di seluruh pelosok tanah dan negeri. Maka Manokwari adalah kota, kita sebut kota kakak besar. Karena Injil datang di negeri ini mendahului semua orang. Silakan semua suku banting kaki, silakan semua suku menari, tapi Manokwari adalah pintu gerbang masuk keselamatan bagi orang Papua. Dalam almarhum Pak Ulitina, kami masih di hotel Swiss Mereka. Beliau bilang begini, saya berbeda. Saya ini hanya percaya yang Pak Iji. Saya tidak percaya surat-surat Paulus. Lalu saya bilang, bahwa waktu apa yang menjadi persoalan sehingga Bapak tidak percaya surat Paulus? Beliau banyak karena surat Paulus itu ditulis oleh manusia. Hanya yang Pak Iji yang saya percaya. Saya mohon izin Bapak, saya bicara sedikit. Silakan Bapak pendeta. Saya bilang 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5. Paulus berkata, baik pendetaanmu maupun permintaanmu tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 17. Tetapi siapa
Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Pengurapan baru turun atas kami melalui firman dan hamba selesai bicara, tetapi Roh Kudus terus memberkati kami melalui firman bersama. Nah, doa kami dalam nama Yesus semua kita diberkati, katakan amin. Di dalam hadirat-Mu bersama Bupati Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang berperkara melakukan jauh lebih sempurna, jauh lebih indah, melebihi apapun doa dan pergumulan kami. Kami melihat kuasa-Mu nyata. Umat Tuhan yang diperoleh dengan penebusan darah telah selesai dibangun. Gereja Perkemahan di Jalan Suci Jemaat Rehoboth 25 November 2023. Bapak Domingus Manacan, Hermus Indau, orang-orang setempat, pintu surga telah terbuka di kota ini. Anugerah bukan melimpah, dan pun surga akan turun, bukan pakai sesuai rencana. Awal pekerjaan ini, kami melihat kuasa Tuhan. Janji-Mu telah digenapi. Biarlah firman yang telah diberitakan selalu menjadi inspirasi dalam pikiran kami. Ibadah awal, pertengahan selesai, kuasa-Mu menyempurnakan semuanya. Yesua Masih Adonai Roh Kudus, kami memberi hormat padamu. Pujian dan pengagungan di hadirat-Mu siang hari ini
bukan kuat dan gagah, bukan karena keperkasaan. Bangunan ini telah dibangun berdiri tegak karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kami bersorak, kami riang di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Elohim. Berkati dan kuduskan semua persembahan yang kami berikan, tidak sebanding dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Sampai selesai, terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Salam satu. Bangunan Gus Dina Pravi. Dalam dengan berbagai latar belakang suku, mereka memberi bukan dari kelebihan mereka, tetapi dari semua yang mereka punya. Berkorban dengan tulus hati untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pada hari yang baik ini kita semua boleh meresmikan sebuah gedung yang megah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu hadirin yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan laporan panitia. Kepada Ketua Panitia dan Ketua Yesus Sisa dengan penuh kasih disilakan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu hadirin mudah-mudahan saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya dapat menyampaikan laporan panitia. Yang terhormat Bupati Kabupaten Manokwari, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Domingus Manacang Mandesi, Kepala Suku Besar Bapak. Yang kami hormati Pengurus Sinode Pusat GPI Jalan Suci. Yang kami hormati Pengurus Daerah Gereja Suci Tanah Papua. Yang kami hormati Pengurus Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Cabang Manokwari. Yang kami hormati Pengurus Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Pravi. Juga yang kami hormati dari Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Yang kami hormati Kepala Distrik Pravi, dan yang kami hormati Kepala Distrik Ormare, yang kami hormati Kapolsek Pravi, yang kami hormati dan Ramil Pravi, yang kami hormati Kapolsek Ormare, yang kami hormati dan Ramil Ormare, dan juga yang kami hormati Kepala Kampung Ubui, yang kami hormati Kepala Kampung Beji, dan yang kami hormati Kepala Kampung Ikuasi, dan juga yang kami hormati Kepala Kampung Pravi Mul. Yang saya sebut ini mereka yang ada di mengelilingi gereja ini. Jadi saya berikan hormat kepada mereka. Yang kami hormati pimpinan denominasi dari berbagai
gereja yang berkenan hadir pada tanaman proklamasi. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan GP Jalan Suci Tanah Papua. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan GP Jalan Suci Manokwari dan Ranting Pravi. Dan juga yang kami hormati Ketua atau tim Rasuli Regional Papua. Dan yang kami hormati penatua-penatua, pendua sahabat, diakonia, penanggung jawab pemuda, penanggung jawab jemaat dan penanggung jawab pemuda GP Jalan Suci cabang Manokwari dan Ranting Pravi. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan beserta hadirin yang berkenan hadir pada acara di siang hari. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Puji dan syukur kehadiran Tuhan atas penyertaannya sehingga kita semua bisa dapat hadir di hari ini dengan tidak berkekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan kita, sehat walafiat. Izinkanlah saya dapat menyampaikan laporan panitia pentabisan dan peresmian gedung ibadah Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Ranting Pravi cabang Manokwari Jemaat Rehoboth. Pembangunan Bait Allah bukanlah sekedar memperbanyak jemaat-jemaat, memperluas wilayah pelayanan, dan bukan sekedar membangun gedung gereja yang megah, fasilitas yang mewah, tetapi hakikat kekekalan Allah adalah membangun visi Kristus yang kekal untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jalankanlah api Kristus di wilayah Warpramasi sampai pada garis fisik, sampai pada garis finish dengan sempurna di dalam kemuliaan nama Tuhan. Pentabisan dan peresmian gedung ibadah Gereja Pekabaran Jalan Suci Ranting Pravi Jemaat Rehoboth ini bukan sebagai pesta rohani, tetapi ini merupakan peristiwa rohani atau berkat penggenapan perjanjian Tuhan kepada umatnya di Jemaat Rehoboth Pravi, bahwa Tuhan sanggup menghapus masa-masa kesukaran, masa-masa ratapan, dan masa-masa kesengsaraan. Selama membangun gedung ibadah yang hari ini diresmikan dan selanjutnya dipakai untuk memuji Tuhan. Selama kita masih berada dan berpijak di bumi untuk membawa visi tubuh Kristus, dalam wujud pergerakan yang sama di tanah ini, khususnya di dataran Warpramasi. Nama kegiatan adalah pentabisan dan peresmian gedung ibadah Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Ranting Pravi Manokwari Jemaat Rehoboth di Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. B. Tema: sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dasar pelaksana: 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. 2. Rapat pembentukan panitia pentabisan peresmian pada tanggal 16 Oktober 2001. 3. Rekomendasi dari pengurus PEN nomor E-1-012 rekomendasi GPIS Romawi 10 2001 tentang dukungan pembentukan panitia pentabisan dan peresmian. 4. Surat keputusan pengurusan tim nomor 9 garing GPIS garing Pravi Romawi 2001
2/2001 tentang penetapan panitia pentabisan dan peresmian. Maksud dilakukannya acara pentabisan gedung ibadah Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Ranting Pravi Jemaat Rehoboth adalah sebagai pengakuan iman kepada Tuhan dan bertanggungjawaban moral kepada pengurus daerah dan pengurus cabang serta jemaat Rehoboth Pravi dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembangunan gedung ibadah GP Jalan Suci Jemaat Rehoboth Pravi. B. Agar dapat memberikan keluasan dan kenyamanan serta pelayanan kepada seluruh anggota jemaat dalam kepada Tuhan. C. Agar status hukum dan aset gereja menjadi permanen dan sah dalam lembaran administrasi gereja dan pemerintah di daerah dan Manokwari. Tujuan untuk penataan ibadah dan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh anggota jemaat. B. Sebagai bakal jemaat yang mandiri dan misioner. E. Tanah dan bangunan gereja. A. Panjang 100 meter dan lebar 100 meter. Maka luas tanah gereja adalah 100 kali 100 10.000 meter persegi. Ya, gedung ini berada di tanah seluas 1 hektar kurang lebih. Kita bangun gedung ini. Luas bangunan gedung panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Maka luas gedung adalah 500 meter persegi. 3. Status tanah gereja. A. Tanah gereja ini merupakan tanah yang dihibahkan oleh keluarga Bapak Matias Saiba, Bapak Lukas Saiba beserta keluarga besar yang ada di Kampung Bui. B. Status tanah masih tanah hibah dari keluarga yang tadi saya sebut. Proses pembangunan dan peresmian. Proses dimulainya pembangunan gedung. 1. Pada tahun 2009 dibentuk panitia pembangunan dan ditunjuk Bapak almarhum Penatua Erina sebagai ketua panitia pembangunan gedung gereja baru. Pada waktu itu bersama Kota dan Manokwari. Maka beliau ditunjuk sebagai ketua panitia di Kota dan di Pravi. 2. Pada tahun 2000 diadakan acara peletakan batu pertama oleh Bupati Kabupaten Manokwari dengan kasih saya sebut waktu itu Bapak Dr. Andes Domingus Mondacar sebagai bupati. Karena masa itu beliau yang meletakkan dasar untuk kita bangun gedung ini. 3. Dalam proses pembangunan sempat mandek dan tidak dilanjutkan dikarenakan ada pergantian ketua panitia Bapak almarhum Terianus Nau. Pada tahun 2012 ditunjuk Bapak Penatua Sersesa sebagai ketua panitia pembangunan khusus di Jemaat Rehoboth Pravi sampai pada tahun 2013 dan sempat tidak dilanjutkan dikarenakan keterbatasan dana anggaran yang tidak mendukung proses selanjutnya. Maka pada tahun 2014 ditunjuk Bapak Penatua almarhum Agustinus Nau sebagai ketua harian pelaksana pembangunan gedung ibadah Jemaat Rehoboth Pravi sampai pada tahun 2017 mengingat kekosongan ketua pembangunan definitif. Maka pada tahun 2017 dalam rapat panitia pembangunan ditunjuk Bapak Penatua Lukas Saiba sebagai ketua panitia pembangunan sampai dengan saat resmi ini. 7. Proses dimulainya pembangunan fisik dari tahun 2009 tahun 2020
sehingga lamanya pekerjaan pembangunan ini kurang lebih 14 tahun sampai dengan saat peresmian. Proses peresmian proses peresmian yaitu pada tanggal 16 Oktober 2001 diadakan rapat pembentukan panitia pentabisan dan peresmian untuk menyiapkan persiapan pentabisan dan peresmian dan lain-lain. Maka pada tanggal 25 Juni 2003 diadakan rapat panitia pembangunan dan panitia peresmian, maka disepakati dan diputuskan bahwa pentabisan dan peresmian akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, tamu undangan yang kami kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bersama ini dapat kami laporkan pula bahwa gedung ibadah yang diresmikan pada hari ini adalah gedung ibadah yang kedua yang sejak tahun 2009 sampai saat ini. Ya, gedung ini adalah gedung kedua. Yang pertama itu ada kompleks atau perumahan di BKS, dan ini adalah bangunan yang kedua. Biaya pembangunan dan peresmian. Biaya pembangunan: 1. Bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2012, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020 dan tahun 2021. Ini saya sebutkan satu persatu, saya totalkan saja, saya tidak sebutkan terperinci. Jadi sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua, bantuan dana aspirasi dari anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui Bapak Penatua Otis F. Sagri sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2001, yaitu sebesar 175 juta rupiah. Bantuan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat sebesar 50 juta rupiah. 5. Sumbangan donatur atau simpatisan dari mitra jemaat sebesar 30 juta rupiah. Ya, di sini saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang pernah membantu, yang ada di Manokwari, yang ada di luar, yang membantu 1-2 sen, makanya di sini kita sebut totalkan sebesar 30 juta rupiah. Yang swadaya dari seluruh anggota jemaat Rehoboth Pravi yaitu sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Maka total jumlah biaya pembangunan yaitu sebesar 3 miliar 625 juta rupiah. Biaya peresmian. Sumbangan dari simpatisan donatur yaitu sebesar 79 juta rupiah. Swadaya dan GP Jalan Suci Jembatan ini sebesar 152 juta 75.000. Ucapan terima kasih. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah membantu kami dalam pembangunan gedung ibadah, mulai dari tahap pembangunan hingga telah membantu kami juga dalam pelaksanaan peresmian, dan lebih khusus kepada Biro Kesra Provinsi Papua Barat. 2, kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manokwari yang juga sudah membantu kami
dalam pembangunan gedung ibadah. Kami sampaikan terima kasih kepada pengurus daerah Gereja Pekabaran di Jalan Suci Tanah Papua atas dukungan serta motivasinya di dalam pembangunan pekerja Tuhan dan warga-warga. Keempat, kami sampaikan terima kasih kepada pengurus cabang Gereja Pekabaran di Jalan Suci Manokwari atas dukungan serta motivasinya sehingga gedung ini dapat diresmikan pada hari ini. Yang kelima, kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Gereja Pekabaran ini Jalan Suci Jemaat Yerusalem Manokwari Kota atas dukungan sumbangan dana biaya untuk peresmian. 6. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Gereja Pekabaran ini Jalan Suci Kabupaten Teluk Bintuni atas dukungan serta sumbangan dana dalam biaya untuk peresmian pada hari ini. Sampaikan juga banyak terima kasih kepada penatua-penatua dan seluruh jemaat umat Tuhan yang juga turut serta dalam dukungan dana untuk pembangunan gedung ibadah hingga hari ini dapat diresmikan. Kami menyampaikan juga banyak terima kasih kepada Bapak saudara-saudari juga yang membantu dalam proses pembangunan peresmian. Kami tidak sebutkan satu persatu, namun kami hanya menyerahkan dan mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa serta mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang diberikan kepada pembangunan gedung ibadah di tempat ini. Kami atas nama Panitia Pentapisan dan Peresmian Gedung Ibadah Gereja Pekabaran di Jalan Suci Jemaat Rehoboth Pravis menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudari serta tamu undangan yang datang dari berbagai lokal cabang GPI Jalan Suci Tanah Papua yang berkenan hadir pada saat ini. Apabila dalam pelaksanaan persiapan peresmian ada hal-hal yang menyinggung perasaan di antara kita mulai dari persiapan hingga pada puncaknya hari ini, dan apabila ada kekurangan-kekurangan dari panitia dalam mempersiapkan acara pada saat ini, kami mohon maaf dari dalam lubuk hati kami yang dalam. Kiranya apa yang baik dapat diceritakan dan yang tidak baik mohon untuk ditinggalkan. Yang ke-10, kami memohon kesediaan waktu kepada Bapak Bupati Kabupaten Manokwari kiranya dapat memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan gedung ibadah Gereja Pekabaran Jalan Suci Jemaat Rehoboth Pravis agar gedung ini dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian laporan panitia peresmian gedung Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Jemaat Rehoboth Pravis 25 November 2023. Ketua tertanda Penatua Joshua Yusaker Sesa, Sekretaris Tertanda Penatua Sayuri SAP. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Selesai. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Yang sangat saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan Sidang GPI Jalan Suci, terima kasih untuk kesediaan kita jumpa dalam acara-acara GPI Jalan Suci. Selamat datang lagi untuk kami pada selamat berkunjung. Yang saya hormati dan kasihi pengurus daerah GPI Jalan Suci, yang saya hormati dan kasih Bapak
Kepala Suku Besar Nafak, Dr. Agus Kominus Mabetsani, yang juga adalah mantan Bupati Manokwari dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat, yang juga ikut meletakkan batu pertama pembangunan itu lagi. Saya dan beliau hadir bersama-sama untuk merasakan yang saya hormati dan kasih juga Forkopimda Kabupaten Manokwari, Bapak Dadin, Bapak Sultan Manokwari yang mewakili, Bapak Sultan yang mewakili. Juga yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR baik tingkat provinsi maupun Kabupaten Manokwari. Ada Arsius yang terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati dan kasih pengurus jalan GPI Jalan Suci Kabupaten Manokwari dan juga pengurus ranting GPI Jalan Suci dan terlebih khusus hamba Tuhan yang baru saja melayani dan memberkati kita dengan permohonan kami permohonannya langsung dijawab untuk perayaan Natal gabungan Pemda dan juga masyarakat. Saya setuju ya, kalau selama ini kita pakai hamba Tuhan dan dibuat, mari kita pakai produk kita sendiri. Karena kita menggunakan produk orang lain, tapi kita tidak menghormati dan memakai produk kita sendiri. Saya kira kualitasnya tidak kalah, ya. Bahkan lebih, ya. Tidak diorganisasikan, mudah-mudahan nanti GPI Jalan Suci menjadi bagian dari perayaan Natal bersama kita. Bapak, Ibu, Kementerian Agama ada, terima kasih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari atau yang mewakili, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, Majelis Cemas Peratua yang melayani di lingkup GPI Jalan Suci dan para tokoh masyarakat, kepala suku besar Madura dan semuanya. Ya, saya kira ini ada kolaborasi suku yang sangat kuat di sini. Jadi, suku besar Madura dan juga suku besar Nafak. Ya, saya kira kita harapkan ini mengekor di suku besar Madura. Kita suku besar Nafak mengekor di belakang. Karena dulu kita punya hukum tidak tahu nanam kaku seperti apa, kemudian juga kacang panjangnya bagaimana, semuanya diperkenalkan berbeda. Ini kita bicara fakta saja. Ini ada sebuah hubungan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Suku Besar tadi, bahwa transformasi memang Tuhan mengerjakan melalui orang lain. Jadi tidak bekerja di bawah hambat untuk memaksa orang lain untuk mentransformasikan sesuatu kepada kita suku-suku asli untuk kemudian bisa melalui peradaban seperti yang hari ini kita rasakan sama-sama. Bapak Ibu warga jemaat Rehoboth dan juga seluruh warga GPI Jalan Suci, hadirin dan tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, Kapolsek Pravi dan juga Warmare dan Ramil Pravi dan Warmare, Bapak Ibu semua, ketua panitia luar biasa, ya sahabat saya Organes Inti, ya. Terima kasih. Kalau kita bicara provinsi Papua Barat, ya Bapak Organes ini datang dari Solo sana, dan kita ada di atas dukungan Bapak Ibu Cuma sana, baru provinsi ini ada. Semua yang sangat saya hormati dan kasih. Pertama, tentu mari kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi sumber iman kita, yang mampu mengerjakan sesuatu yang menurut ukuran kita manusia tidak bisa, tapi itu dikerjakan oleh Dia, karena Dia adalah Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang di luar
sama seperti kehadirannya di bumi, dia datang dan itu semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan kenaikannya ke surga pun bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Artinya Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh kita. Itu bukan dikerjakan. Karena itu Bapak Ibu, gereja ini ketika kita bangun dan meresmikan dia ada dua. Yang pertama ini adalah mujizat Tuhan bagi kita, dan yang kedua ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Karena Bapak Ibu, mujizat Tuhan karena kita mengerjakan bagian kecil yang kita punya, tetapi Tuhan mengerjakan sebagian besar. Yang tidak kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakan. Lalu ini menjadi berkat Tuhan karena apa? Tuhan memberikan ini kepada kita untuk memberkati kita di sini. Amin Bapak Ibu, kita bersyukur Bapak Ibu. Saya percaya ketika gereja ini mulai diletakkan batu pertamanya kita ada dalam pergumulan yang luar biasa. Bapak Ibu membangun dengan air mata, membangun dengan susah payah. Tapi Bapak Ibu, ini adalah hasil yang tidak meninggalkan prosesnya Bapak Ibu lewati. Prosesnya mantap, prosesnya luar biasa, tapi Tuhan mau juga supaya kita tidak boleh mengandalkan manusia dalam semua yang kita kerjakan. Setuju? Ya, kalau kita membangun, kita lebih banyak mengandalkan pemerintah. Kita mengandalkan orang-orang yang punya uang, tapi kita tidak mengandalkan dia, dan itu kita berdosa terhadap Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jangan pernah mengandalkan manusia atau pemerintah lebih dari kekuatan yang Tuhan biasa. Karena itu kita membuat Tuhan yang besar itu menjadi kecil. Mestinya Tuhan yang besar dulu, baru kita yang lain kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, pemerintah Kabupaten Manokwari sangat berterima kasih kepada GPI Jalan Suci. Karena GPI Jalan Suci terutama Jenderal Republik di sini sudah ikut berpartisipasi untuk membangun Manokwari. Setuju? Bapak Ibu berkontribusi dalam dua hal untuk membangun Manokwari. Yang pertama, bangunan fisik yang Bapak Ibu persembahkan ini bagian dari Bapak Ibu menata wajah kota Manokwari. Setuju? Lalu yang kedua, Bapak Ibu gereja ini bertanggung jawab membina manusia. Betul? Jadi pemerintah akan tetap aman dan mengalami kemudahan yang luar biasa untuk menyelenggarakan seluruh program pembangunan, karena akan mendapatkan dukungan dari rakyat yang notabene adalah umat yang sudah dibina mentalitasnya, dibina imannya di gereja. Tanpa gereja, maka saya percaya kita tidak bisa diproduksi menjadi manusia yang baik, yang kemudian memiliki mentalitas iman dan juga memiliki hal-hal yang atau nilai-nilai yang positif yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan dan juga berharga di mata orang lain. Karena itu sekali lagi pemerintah Kabupaten Manokwari sangat berterima kasih kepada GPI Jalan Suci yang secara berkelanjutan terus melaksanakan pembangunan ya di wilayah Papua, tetapi terlebih khusus di Kabupaten Manokwari tercinta. Bapak Ibu, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di GPI Jalan Suci, karena saya kira ini adalah bukti dari dua hal. Yang pertama, iman yang Bapak Ibu punya, lalu yang kedua adalah kasih. Iman itu berbicara ketergantungan mutlak kita kepada Dia, dan kita tidak mengandalkan yang lain. Kita mengandalkan Dia karena Dia menjadi inti, Dia menjadi sumber, Dia menjadi dasar. Bumi ini ditopang oleh satu tangan yang kita tidak lihat. Setuju Bapak Ibu? Kalau lihat di bawah bumi ini berputar dalam tata surya yang besar, tapi siapa yang mengaturnya? Tuhan. Dan itu Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Dia mengatur tata surya ini dengan semua. Dan kita pun sama. Kita berada pada satu pijakan dan Tuhan menjadi pijakan kita. Lalu Dia menjadi sumber yang menyediakan semua berkat yang mengalir siang dan malam bagi kita semuanya. Sampai dengan hari ini kita bersyukur.
Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini, yang paling penting bagi kita adalah kita harus bisa tahu menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, gereja ini kita berharap tetap dimanfaatkan dan penuh setiap waktu untuk dipakai untuk beribadah. Terutama keluarga besar saya, suku besar Arfad, ya Pak Lukas dan semua yang ada di sini, saya berpesan tetap ada di gereja. Yang sudah ada di sini tetap ada di sini, ya, karena Tuhan punya rencana ya untuk membangun kehidupan Bapak Ibu, ya, kita keluarga. Kita berharap juga sudah waktunya untuk bertransformasi. Setuju? Ada yang di GPKI, monggo. Tapi kalau ada yang di GPI, oke, kita bertransformasi. Ada yang di GPI, kemudian ada yang nanti mau apa, ada yang di GPI, semua gereja sama. Tapi kita berkomitmen, jadi apa yang Tuhan sudah bawa kita di sini, tetap ada di sini, dan jaga gereja ini dan juga semua orang yang mau datang bersama kita untuk tinggal di kita punya pelayan, bahkan juga bersama-sama kita untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, tentu gereja kalau kita lihat, ya, Tuhan tidak turun untuk memerintah langsung kepada kita, tapi Dia memerintah lewat apa? Memerintah lewat Dia punya sarananya, yaitu gereja. Karena itu gereja ini menjadi representasi kerajaan surga di bumi untuk apa? Mengkoneksikan kita dengan Tuhan, tetapi juga membawa berkat dari Tuhan kepada kita. Karena itu mari sekali di gereja, tetap kita ada di gereja. Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Kepala Suku tadi, kita di Kabupaten Manokwari ini adalah miniatur Indonesia. Jadi semua suku dari Sabang sampai ke Merauke ada di sini. Ada orang asli Papuanya dan ada juga suku-suku Nusantara yang lain, dan juga kita 5 agama ini ada. Dan kita suku-suku asli pun ya dari Sorong sampai Samarai ada. Kita semua ada di sini. Yang paling penting, mari kita saling menghormati, saling mengakui, saling menghargai, jaga persatuan dan kesatuan kita. Kedamaian yang hari ini Tuhan berikan kepada kita, kita jaga kedamaian yang ada ini. Kenapa? Karena ini kunci Tuhan turunkan berkat kepada kita. Amin. Kalau ada kondisi peperangan, kalau ada permusuhan di antara kita, semua berkat yang Tuhan mau kasih, Tuhan jauhkan semua daripada kita. Karena itu mari keamanan, ketertiban, kedamaian, kerukunan, toleransi ini menjadi kata kunci, persatuan menjadi kata kunci untuk tetap kita lakukan untuk kemudian memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Manokwari tetap berjalan dan bisa berdampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal yang kedua, Bapak Ibu, tinggal hitungan hari kita akan masuk pada pesta demokrasi kita, yaitu Pilpres, Pileg, dan nanti juga ada pemilu kada. Ya, saya percaya bahwa ya ini adalah pesta demokrasi, semua akan ikut berkontestasi di sana. Hanya saya berharap mari kita jaga persatuan, berbeda pilihan, pandangan politik itu biasa. Ya, kalau ada yang di Capres A silakan, ada yang di Prabowo dan Gibran silakan, tapi ada yang di Ganjar dan Mahfud silakan. Ada juga yang ada di pasangan Amin silakan. Tapi juga untuk pemilu legislatif DPR RI juga ada, DPD ada, kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten juga ada. Nah, khusus untuk DPR, silakan Bapak Ibu juga pilih sesuai dengan Bapak Ibu punya hati. Tapi yang juga nanti bertanggung jawab, ya, lihat Bapak Ibu punya pergumulan yang bisa, ya. Jangan sampai kita salah memilih. Pemilu kali ini sangat berat sekali karena partainya sudah banyak, 18. Belum lagi caleg-calegnya, jadi kita bukan satu lembar surat suara,
itu namanya GPJ hadis. Mungkin yang tadi kita bawa nama dari rumah mungkin begitu ke kertas juga kita tidak paham. Betul ya? Iya. Tapi saya percaya bahwa semua kita sebagai warga negara yang baik, semua harus datang ke TPS di tanggal 14 Februari. Jangan ada yang tinggal di rumah. Ya, Anda yang tinggal di rumah Anda pergi karena Anda tidak memberikan suaranya untuk menentukan masa depan dari daerah, masa depan dari pembangunan nasional dan juga bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Kabupaten Manokwari, terutama GPI Jalan Suci, akan tetap menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi penduduk Kabupaten Manokwari yang baik, yang ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan di Kabupaten Manokwari tercinta. Dukungan kami untuk acara ini ya, tidak banyak, cuma 100 juta rupiah. Hal lain yang kurang di jemaat sini nanti kita komunikasikan. Semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Untuk menerima pelajaran yang diserahkan oleh Ketua Pengurus Daerah di Tanah Papua kepada Bapak Penatua Simon Sentuh, disilakan. Atas nama seluruh warga GPI Jalan Suci di Tanah Papua, kami melihat Bapak adalah sosok yang hati benar-benar dipilih Tuhan, hati berkenan kepada Tuhan, hati yang takut Tuhan. Kami menyatakan benda yang ditentang ini bagian terbatas dalam manusia. Tapi yang Bapak perlu memperhatikan bahwa ini adalah ketulusan hati dari para ulama.
dan Kabupaten Manokwari dan para pemimpin-pemimpin lainnya yang memberi untuk pembangunan Jemaat Rehoboth ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Domingus Manecah yang maju pada putaran berikut kali ini sebagai gubernur. Bapak Herbus Idau memasuki putaran kedua untuk Kabupaten Manokwari. Kiranya Tuhan Engkau merestui. Bapak, terima kasih terpujilah Engkau. Kalau kami tidak menyembah Engkau di atas tanah ini, maka kami berdosa terhadap. Hari ini kami ada di sini. Yang patut kami kerjakan dan lakukan di atas tanah ini adalah memuji dan menyembah Engkau, supaya kami berkenan. Terima kasih. Jauh lebih dari itu, dari perjalanan yang panjang sampai hari ini kami ada di sini dan kami seluruh rangkaian acara ini sampai berakhir dan kami siap menikmati berkat Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua yang ada di ruangan ini dan seluruh tamu para undangan dan seluruh kami yang ada di sini. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Manokwari sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada GPI Jalan Suci, baik Sinode, pengurus daerah maupun pengurus cabang dan ranting, dan terlebih khusus Gembala dan seluruh warga jemaat GPI Jalan Suci Jemaat Rehoboth yang sangat luar biasa telah berpartisipasi membangun Kabupaten Manokwari melalui persembahan satu gedung gereja. Mudah-mudahan gereja ini akan dipakai untuk memuji, menyembah dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi juga kemudian membangun kualitas sumber daya manusia yang baik di sini. Jadi gereja harus menjadi pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial. Jadi tidak hanya ibadah kepada Tuhan, tapi implikasi dari beribadah kepada Tuhan itu kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembangunan manusia di Kabupaten Manokwari dan terlebih khusus di dataran Wapramasi. Selamat dan sukses untuk semua warga jemaat atas keberhasilan membangun gereja ini, perjuangan yang sangat luar biasa, penuh dengan tangisan, air mata, tapi tidak pernah putus asa dan bisa menghasilkan satu bangunan yang luar biasa diresmikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan ini ketika kami dengan Yosua ini pergi kuliah di Jayapura, tapi sudah selesai kami harus datang kembali ke Pravi untuk melanjutkan pekerjaan ini karena orang-orang tua sudah banyak yang sudah pergi mendahului kami. Nah, maka ya saya dengan Yosua ini ketemu pergi kuliah di Jayapura, tapi tetap kembali ke Pravi untuk melayani. Nah, dengan demikian ini orang-orang tua ini kan mereka ini masih waktu itu gedung yang ini sudah 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun kita membangun gedung ini. Dengan orang-orang tua yang sudah meletakkan dasar. Nah, tapi orang-orang tua ini mereka sudah pergi. Jadi mereka pergi itu ya pertama ini Bapak Hengki Asmoro, terus Bapak Agustinus Na, terus Bapak Yohanes Tiwan. Mereka ini tuh sudah pergi, ya tinggalkan barang ini untuk generasi penerus ini. Nah, makanya dengan ini sudah 20 tahun kami di sini. Dan hari ini memang luar biasa. Dia sudah puncaknya acara untuk hari ini. Ini sangat luar biasa. Sudah 20 tahun lebih bergerak untuk kami melaksanakan peresmian ini. Jadi begitu singkat cerita sejarah. Ya baik, shalom, salam satu roh, salam sukacita di hari ini. Saya Penatua Joshua Yusak Sesa
sebagai Ketua Panitia Pentabisan dan Peresmian Gedung Ibadah Jemaat Rehoboth Pravi, saat ini kami merasa bersyukur sekali kepada Tuhan karena hari ini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga gedung yang hari ini diresmikan oleh Bapak Bupati, kurang lebih gedung ini dibangun selama 14 tahun. Mulai dari tahun 2009 hingga hari ini tahun 2023 bisa diresmikan, dan gedung ini bisa dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan, tamu undangan yang kami undang dari berbagai lokal cabang yang ada di tanah Papua, khusus GPI Jalan Suci. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga atas dukungan dan kerjasamanya, dan sehingga hari ini acara bisa dapat berjalan dengan baik dan sukses. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.